makalah yang hari ini sudah saya buat. Jadi minta tolong siapapun itu saya taruh di general sama seperti materi yang kemarin. Jadi di general di file itu sudah saya upload, saya unggah sejak setelah istirahat siang tadi. Mohon bantuannya bagi siapapun yang ada di sini untuk share screen materi perkuliahan saya. Oke, ada yang bisa bantu share screen? Di general, terus di materi 3. Oh, sorry, rangka pelaporan. Bukan materi, jadi judulnya tetap rangka hukum pelaporan berkelanjutan. Oh iya, ini ada si Matthew Marcelino. Ya, sip. Terima kasih Matthew. Dan sudah merekam juga. Oke, hilang lagi share screen-nya. Mohon maaf terjadi gangguan, jadi saya tiba-tiba live. Ya, kita awali dengan ya hari ini kita Nah, semoga nggak ada masalah lagi. Jadi tentang cek, ya mungkin ini ya. Oke, masuk lagi, akhirnya bisa masuk. Mohon maaf saya tidak ini apa menang.
1, 2, 3. Ya, mohon maaf terkendala, jadi saya terpaksa harus sering log out, tapi kemudian saya harus join lagi. Semoga sekarang lancar gitu ya. Ya, kita lanjutkan dengan ini next-nya ya. Itu kan di slide pertama, kita lanjutkan dengan slide kedua. Oke, bisa di next kan? Yuh, kok hilang lagi? Oke, share screen-nya. Oke, sudah dikendalinya ke saya ini. Oke, kok nggak ada materinya ya yang muncul ya? Di saya sudah muncul Pak materinya Pak. Oh, di saya malah nggak ada ini, belum muncul ini. Putih, blank. Oke, nggak apa-apa. Di depan saya ada slide-nya ya, kita lanjutkan. Mungkin jaringannya Bapak mungkin. Jaringan sih nggak ada masalah, penuh kayaknya. Tapi nggak tahu, dari tadi juga masalah keluar masuk. Oke, nggak Oh apa-apa iya ya Pak. kita. Di saya muncul kok Pak materinya. Oke, kita lanjutkan dengan slide kedua ya, dasar hukum itu. Nah, di situ sebenarnya, tapi nge-next-kan-nya gimana ya? Saya jadi juga nggak tahu ini gambarnya apa. Oke, ya kita lihat kedua ya, tentang slide kedua tentang dasar hukum. Jadi ini masih ada ya kecil-kecil itu ya, tapi itu ada katakanlah ada beberapa yang jadi dasar hukum di situ. Ada undang-undang, ada peraturan dan sebagainya.
kita bisa lanjutkan pada slide selanjutnya, landasan hukum CSR. Nah, ya di dalam undang-undang itu ada 3 sebenarnya yang jadi undang-undang besar yang menjadi dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di situ nanti yang akan membahas tentang syarat-syarat sebagai bagi PT itu dalam aktivitasnya nanti seperti apa. Nah, di situ nanti salah satu yang jadi highlight kita adalah adanya peraturan tentang TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Serta kemudian secara khusus itu diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setelah itu ada kemudian ada hal-hal yang lain ya, ada Undang-Undang tentang migas, Undang-Undang peraturan tentang BUMN, itu yang mengatur bahwa kewajiban TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, atau yang kita kenal dengan triple bottom line itu wajib untuk pertama kali dikenakan di BUMN. Selain itu ya tentu kan BUMN badan hukumnya dalam bentuk PT. Selain itu juga diwajibkan untuk mereka yang perusahaan-perusahaan yang aktif di bidang tambang, terus kemudian kimia dasar dan sebagainya ya yang terkait dengan pemanfaatan lingkungan. Nah, ya bagaimana nanti penjelasannya kita lihat. Nah, di sini yang kemudian yang slide keempat itu landasan hukumnya secara lebih detail nanti ada di secara khusus itu di pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang mewajibkan siapa saja yang wajib melakukan tanggung jawab sosial itu. Terus kemudian di Undang-Undang 40, wah ini ada Pak Yus. Selamat siang Pak, apa sudah terlihat Pak PPT-nya? Belum. Tapi nanti ini ada Pak Yus datang ini ke ruangan saya. Jadi akhirnya jadi ngerepotin. Ya, kita lihat itu ada di pasal nanti di slide yang keempat itu ada tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 25 Tahun 2007. Jadi tanggung jawab sosial itu seperti apa, harusnya menghormati, terus keharusannya seperti apa, ada masyarakat lokal dan sebagainya, kemudian mematuhi semua peraturan, dan ada pasal di pasal 74 di Undang-Undang 40 Tahun 2007. Di situ ada jelas-jelas bahwa kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam itu harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL, kalau kita boleh singkat itu TJSL. Nah, secara lebih detail di bawahnya itu ada rangka hukum. Itu penjelasannya aja. Aduh, ini perpresnya belum saya ganti di sini. Di situ ya, Perpres nomor 39 tahun 2000. Perpres tahun 2017. Kok nomor 59, maaf. Jadi itu yang nanti kemudian bisa menjadi dasar. Selain itu ada ISO. Ada ISO 14.001 dan ada kelompok 14.000 ya, di dalamnya ada 14.001 EMA, terus kemudian yang lain, serta ISO 26.000, terus kemudian ada GRI
4.0 dan standar akuntansi keuangan. Yang nanti menjadi pokok bahasan kita pada selanjutnya. Lagi, ya. Ya, sekarang kita mulai dari yang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, di situ ada syarat-syarat untuk penanam modal. Seperti apa rinciannya? Saya juga tidak bisa bicara detail karena saya bukan orang hukum. Kalau kemudian mau detailnya mungkin kita bisa diskusikan dengan teman-teman dari hukum. Tapi yang jelas di sini di dalam itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ada syarat yang sudah harus pasti dilakukan yang namanya TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang nantinya itu ke belakang kita kenal dengan laporan CSR dan CER. Nah, selanjutnya kita lihat kebijakan penanaman modal. Nah, pelaksanaan undang-undang di slide selanjutnya ya, slide nomor 7 itu pelaksanaan undang-undang tahun 2007 itu diatur dengan beberapa peraturan. Jadi ada undang-undang yang lain, contohnya Undang-Undang 32 tahun 2009 itu yang mengatur tentang pemanfaatan lingkungan. Terus kemudian ada peraturan pemerintah, ada banyak. Terus kemudian peraturan presiden, terus kemudian peraturan menteri, khususnya menteri KLHK ya. Ada menteri sosial juga, ada kebijakan BKPM, Badan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, aturan-aturan ini yang menjadi dasar kenapa kemudian TJSL itu harus dilakukan dalam tanda petik bahwa itu berarti kita lebih jauh lagi kita melaksanakan yang kemudian kita kenal dengan sustainable reporting hari ini. Apalagi lebih detailnya lagi di atas tadi sudah ada Undang-Undang Nomor 40 ya, selanjutnya next di PPT nomor 8 itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, itu jelas mengatur dasar hukum untuk CSR atau TJSL sebenarnya ya. Saya nggak ngerti kenapa orang-orang itu menerjemahkannya TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu hanya CSR saja. Padahal kalau secara prinsip, secara logika, secara kata-kata seharusnya itu tanggung jawab sosial dan CSR itu Corporate Social Responsibility. Padahal di dalamnya ada Corporate Environmental Responsibility, CER. Ya, jadi agak-agak berbeda. Jadi mohon maaf bagi siapapun yang mengenal bahwa kemudian kegiatan yang namanya sustainable reporting itu hanya CSR saja yang jadi intinya. Hari ini kita rubah ya mindsetnya bahwa tidak hanya kita ngomong CSR, bahwa perusahaan itu punya tanggung jawab 3. Ada financial, ada social, dan ada environmental. Dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Buktinya apa? Di GRI itu jelas-jelas ada 3 perspektif yang harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kinerjanya kepada stakeholder. Jadi yang ya ada bahasa yang kita ketahui itu triple bottom line. Tapi nggak tahu ini kenapa kita terjadi, Indonesia itu sering suka menyederhanakan gitu ya, bahwa ya sudah semuanya jadi satu di CSR. Lingkungan itu juga CSR. Nah ini nanti kemudian kalau kita lihat praktiknya, bahwa ternyata sampai hari ini itu
Untuk CER, Corporate Environmental Responsibility, itu masih memang alokasinya kecil, di bawah 10% dari 90% yang isinya lebih banyak memanfaatkan CSR. Karena apa? Kalau lingkungan itu kan nggak kebaca orang, nggak bisa dilihat orang gitu ya. Kan padahal kalau kita ngomongin sosial, itu kan kita bisa ngomongin banyak hal gitu ya. Kerja-kerja sosial itu bisa lebih dilihat, bisa dirasa manfaatnya secara langsung. Bagi perspektif manajemen kayak begitu, lebih baik mengerjakan yang sosial ketimbang yang lingkungan yang itu tidak tampak hidden, yang kemudian tidak banyak diketahui. Tetapi kalau kita lihat katakanlah lembaga-lembaga perusahaan internasional, khususnya lembaga-lembaga asing, itu sosial dikerjakan tapi lingkungan juga dikerjakan. Yang paling gampang katakanlah kalau kita mau melihat usaha yang namanya si body shop. Oke, nah siapa di sini yang jadi pelanggannya body shop? Bukan hanya cewek loh ya, cowok boleh juga gitu ya, pelanggannya body shop. Kalau boleh tahu body shop itu murah nggak produknya? Murah dan murahan nggak? Oke, ada yang jawab? Jangan-jangan nggak tahu body shop malahan. Ya, body shop yang kita kenal, yang kalau di Malang itu setahu saya ada 2, di MOG dan satu lagi itu di Matos. Nah, itu adalah perusahaan yang memperhatikan pendekatan TJSL ini secara konsisten. Mereka mengatakan apa? Mereka selalu seperti prinsipnya Elkington, bahwa people and planet itu before profit. Artinya kalau sudah kita ngomong ke masyarakat itu melakukan pemberdayaan yang benar, terus kemudian termasuk ke konsumen untuk produk-produk mereka yang mereka edukasikan dengan baik, itu juga akan kemudian memperbesar profit mereka, karena orang jadi tahu bahwa produknya memang berkualitas. Orang tahu bahwa produknya, katakanlah apa yang dihasilkan oleh body shop itu baik dan orang berani bayar mahal. Terus kemudian apalagi aktivitas lingkungannya, mereka berani kemudian melakukan aktivitas lingkungan yang memang sebenarnya sebagaimana mestinya. Botol aja dikembalikan untuk ditukar kok. Artinya mereka tidak mau ada waste yang terlalu banyak. Nah, waste ini yang kemudian diminimalisir dengan tukar botol. Sedangkan kalau produk mereka itu rata-rata dari herbal, kalau tidak pun kimianya adalah kimia organik dan kimia yang ramah lingkungan. Jadi secara alam bagus, secara sosial mereka mengedukasi masyarakat pada umumnya sehingga orang berani bayar mahal. Padahal kalau yang lain, alah Pak, daripada jual kayak begitu mending jual eceran aja, kita jual semakin banyak kan semakin baik. Tapi kan jual eceran itu dalam tanda petik kan mudah sekali dipatahkan oleh pesaing. Tapi bagaimana dengan body shop? Siapa yang sampai hari ini bisa ngelawan body shop dengan prinsip triple bottom line-nya? Nah, itu yang menjadi katakanlah bisa menjadi dasar pikir dari kenapa TJSL itu penting sekali. Nah, kalau dilihat lebih detail lagi, di bawahnya itu ada hukum CSR di Indonesia ya, lanjutan dari undang-undang ini di PPT yang ke-9 itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwa dana CSR itu diperoleh sebagian dari laba. Terus kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, bahwa yang namanya penanam modal siapapun
itu wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Dan di Undang-Undang PT ini lebih jelas lagi bahwa daya alam itu harus melakukan tanggung jawab sosial. Oke, sampai di sini sebelum kita masuk ke yang lain, ada yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan? Yang jadi sebenarnya ada pertanyaannya, Pak, kenapa kok tahunnya tahun 2007? Ya saat itu kita baru sadar mungkin ya, Indonesia itu baru sadar tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke di selanjutnya ya, di slide selanjutnya, slide nomor 10. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu bagaimana kemudian saat memanfaatkan lingkungan hidup itu, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya, itu mulai dari perencanaan, pemanfaatan, berarti kan dari perencanaan, terus kemudian pemanfaatan, berarti aktivitasnya harus dikendalikan, terus kemudian dipelihara, diawasi, dan penegakan hukum. Sebenarnya kalau dilihat lingkaran ini adalah lingkaran konsepsi dari konservasi, prinsip konservasi ya. Prinsip konservasi itu kan ada 3. Kita tidak hanya melakukan perlindungan dan pengawetan, tapi juga ada pemanfaatan. Karena apa? Kalau konservasi itu dibiarkan adanya apa adanya, dibiarkan tanpa pemanfaatan, ya itu bukan konservasi. Artinya itu ya udah hutan primer gitu ya, hutan inti yang memang tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau kemudian prinsip konservasi, kalau kemudian kita ada di lingkungan katakanlah di tempat konservasi, selain memang harus dilindungi dan diawetkan, ada perlindungan dan pengawetan, itu ada pemanfaatan. Pak, berarti boleh dong kita nambang. No? Kalau nambang kan nggak berarti nggak melindungi, tambang kan nggak mengawetkan. Bagaimana yang pemanfaatannya? Contohnya kalau di hutan, apalagi hutannya itu adalah hutan primer, hutan inti, itu pemanfaatannya adalah diambil HHBK-nya, hasil hutan bukan kayu. Jadi bukan kayunya yang dimanfaatkan, tapi hasil hutan yang lain. Kayunya tidak ditebang, biarkan kemudian bertambah, tapi apa? Damarnya, rotannya, buahnya, dan sebagainya itu yang dimanfaatkan. Sehingga bagi sebagian kalangan, makanya melawan hutan produksi. Atau kalau boleh saya buat contoh ya, contoh kasus yang paling gampang itu di Laskar Hijau di Lumajang, yang kebetulan saya juga aktif di sana. Itu konsepnya kita rubah, karena itu hutan itu gundul, hutan Gunung Lemongan di Kelakah itu gundul. Apa yang terjadi? Kita lakukan reboisasi penanaman supaya tidak ditanam lagi, supaya tidak diambil kayunya, karena lawannya itu adalah sengon, maka kami menggunakan prinsip hutan setaman. Jadi hutannya itu kami tanami dengan buah-buahan. Jadi pohonnya tidak dipotong karena apa? Hasil buahnya itu bisa diambil oleh masyarakat, oleh penduduk setempat, oleh siapapun bahkan yang lewat untuk kemudian dimanfaatkan secara ekonomi. Dan ternyata apa? Dan ternyata langgeng ya, walaupun katakanlah hutan lindung yang harus kami jaga itu kurang lebih 2.000 hektar, kami masih bisa menanami 400 hektar karena memang keterbatasan tenaga. Nah, kemarin Laskar Hijau itu pada hari pohon, pada tanggal 21 itu kemarin mereka melakukan penanaman di Selok Awar-Awar. Selok Awar-Awar itu pantai yang kalau Anda pernah dengar cerita tentang Salim Kancil yang terbunuh karena melawan penambangan pasir, itu kemudian ditanamin dengan mangrove,
dan tanaman buah yang lain. Yaitu tanaman buah itu juga kerjasama antara Laskar Hijau, terus kemudian dengan Pemkab Lumajang. Ada banyak yang sebenarnya bisa dilakukan dengan kemudian melakukan konservasi. Nah, konservasi berarti apa? Bukan hanya dibiarkan tidak terjaga, dibiarkan tetap terjaga, harus lestari, tapi yang terpenting manfaat ekonomi itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi prinsip yang namanya planet, people, and profit itu terjaga, planetnya terjaga, masyarakatnya diberdayakan dan menjadi sejahtera. Karena apa? Karena mendapatkan penghidupan yang lestari. Ada banyak aktivitas yang kebetulan saya juga ikut terlibat. Yang lainnya, saya terlibat di kelompok kerja penghidupan lestari, sustainable livelihood, yang pendekatannya sustainable livelihood appraisal, itu melakukan pelatihan dan pendampingan untuk komunitas masyarakat yang mengelola hasil hutan bukan kayu, bekerja sama dengan beberapa pemerintah, khususnya pemerintah di Kalimantan Timur, itu mereka mencanangkan, pemerintah provinsi itu mencanangkan desa hijau. Itu yang ada banyak sebenarnya dari tempat yang kita jaga itu kita bisa manfaatkan secara ekonomi. Dengan apa? Kemudian pemanfaatannya untuk lebih besar, maka pemanfaatan ekonomi itu diindustrialisasi. Salah satunya yang kami buat di Kalimantan itu kan, kalau saya kan karena teman-teman itu yang orang-orang anak-anak hutan, anak-anak kehutanan itu yang menanam dan sebagainya, saya melakukan pendampingan ekonomi, industrialisasi ada kawan yang lain. Caranya seperti apa? Jadi dulu di Kutai Barat itu kemudian ada pembuatan katakanlah di sana akan ditanamin, karena yang laris itu yang bukan yang laris ya, yang jadi tanaman unggulan ada coklat, maka bentuk industrialisasinya, bentuk mekanisasinya adalah membuat pabrik coklat dengan pendekatan yang sudah teknologi baru sehingga mutunya bukan mutu yang untuk lokal karena ekspor, paling tidak masuk ke perusahaan internasional lah, itu ya, itu yang sudah yang kami lakukan di Makam Hulu. Kalau yang kebetulan waktu di Papua saya juga pernah itu mendampingi petani coklat yang bukan petaninya, malah ke pengusahanya untuk kemudian menggunakan prinsip fair trade. Itu fair trade sama dengan triple bottom, menggunakan triple bottom line. Pendekatannya adalah pemberdayaan ke masyarakat, itu kemudian membuat coklat yang memang mutunya adalah mutu ekspor, tapi belum ekspor sih, karena memang masih ke sana, paling tidak pengiriman dari Papua ke Surabaya itu lancar, dan masuk dari Surabaya baru terdistribusi ke tempat-tempat yang lain, masuknya ya di perusahaan-perusahaan yang internasional ya, PMA yang ada di Indonesia. Belum sampai ekspor, tapi kalau yang di Kalimantan memang ditujukan rencananya bisa, kalau bisa itu menjadi ekspor coklatnya, karena yang dampingin juga lembaga ininya ya, lembaga donornya itu juga dari internasional, jadi mereka pinginnya bisa internasional. Nah, next selanjutnya di halaman di nomor 11 dari presentasi saya ini lebih jelas lagi tentang bagaimana melakukan perlindungan dan pengawetan di lingkungan. Ada pasal yang mengatur tentang AMDAL dan audit lingkungan. Juga ada UKL-UPL ya, pengelolaan lingkungan hidup, dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang masuk ke DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi semuanya sudah diatur, semuanya sudah tertata.
baik untuk yang kalau yang dilihat di bawahnya, baik skema pembagian AMDAL, UKL dan UPL dan SPPL itu kan ternyata tidak hanya untuk perusahaan besar, tidak hanya untuk industri, bahkan untuk UMKM pun juga diatur. Itu ya, jadi katakanlah perlindungan lingkungan, pemanfaatan lingkungan itu bukan hanya milik tanggung jawabnya perusahaan besar, itu juga tanggung jawabnya UKM. Contoh yang paling gampang apa? Yang paling gampang ini deh. Kadang-kadang UKM itu kan ya karena mungkin kurang pembinaan, kurang pendekatan. Contohnya yang paling gampang itu kalau di Malang itu di daerah Sukun, yang industri ini apa? Industri tahu. Tahunya terkenal kan, tahu Sukun itu terkenal. Nah, apa yang terjadi? Selama ini kan mereka langsung apakan kemudian dari produksi tahu itu kan tahu sendiri ya, limbahnya itu memang kemudian karena mengandung cuka dan sebagainya, itu kan bisa mencemari, bisa bau gitu ya, apalagi kalau airnya lagi tinggi kayak sekarang sih, karena musim hujan bisa langsung terbawa air. Karena di belakang itu ada kali metro di Sukun itu kebanyakan limbahnya dibuang langsung ke sungai. Apa yang terjadi kalau lagi musimnya musim kering, itu kan baunya bau apa ya, bau kecutnya itu, bau cukanya dan fermentasinya tahu itu kan bisa sampai kemana-mana itu. Atau kalau kemudian yang di daerah Malang ya, mungkin daerah yang lain juga banyak, di Magetan itu industri olahan ini apa namanya kulit, sama penyamaan kulit. Itu kalau di daerah Malang itu di daerah dekat apa setelah Kota Lama itu menuju Gadang itu ada namanya sampai disebut coban badek. Karena apa? Karena itu kan seperti air yang di belakangnya itu ada pabrik penyamakan kulit. Kalau sudah dibuang di situ, kalau lagi musim hujan nggak terlalu, tapi kalau musim kering itu baunya badek, itu bau nggak sedap gitu ya, bau yang nggak enak, yang membuat gitu ya. Tapi ya yang masyarakat di situ sekitar biasa-biasa aja tinggal. Padahal saya pernah ada teman saya tinggal di sana, menikah gitu ya, menikahnya itu di sebelahnya pas sebelahnya keluarnya air gitu, airnya itu dari atas turun ke bawah di sungai itu dan terbuka gitu ya. Ya itu yang selama di sana itu ya harus tahan bau gitu ya, karena menikahnya di dekatnya situ. Terus kemudian suguhan makanan dan sebagainya, orang sana biasa aja, nyantai aja. Nah kita yang nggak terbiasa dengan bau yang nggak enak itu kan jadi pusing 7 keliling itu, merasakan baunya itu ya. Nah itu yang ya karena seperti apa ya, seperti Anda masuk kamar mandi, masuk WC itu kan, kalau teman saya itu ada yang bilang itu apa filosofi boker gitu ya. Kalau saat kita masuk ke kamar mandi, saat kita buang air besar, awal-awalnya bau, lama-kelamaan di situ juga nggak terasa ya, baunya sama aja gitu ya. Padahal ya itulah, katakanlah kemudian karena hal yang biasa itu menjadi terbiasa dan tidak jadi masalah di kemudian hari. Padahal jadi masalah. Nah itu yang dalam AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, UKL, UPL, SPPL ini kan itu kan bagaimana cara meminimalisir, cara mencegah dan meminimalisir terjadinya dampak lingkungan. Nah, itu siapa kerjaannya siapa? Wah Pak, nanti kan berarti harus ada EMA dan sebagainya. Next itu nanti kita belajar seperti apa. Nah, kemudian yang lain lagi, ternyata ada amanat. Next selanjutnya di slide nomor 12, itu ada tentang peraturan presiden, Perpres nomor 59 tahun 2017. Sekali lagi ini adalah dasar dari semuanya, yang namanya amanat Perpres itu mengamanatkan yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, sehingga SDGs, Sustainable Development Goals. Ada tujuan-tujuan pembangunan yang pada intinya itu kan dibagi menjadi 5 ya. Ada
people, planet, profit, prosperity, and peace. Maksudnya apa? Kalau kita sudah bisa mengelola masyarakat dengan baik, terus kemudian bisa mengelola alam dengan baik, menjaganya, memanfaatnya dengan lestari, terus kemudian profit itu pendapatan penghidupan itu bisa kita dapatkan, tentu saja nantinya kita akan mendapatkan prosperity, kesejahteraan, dan tujuan akhirnya adalah peace, kedamaian, kemanusiaan. Itu bisa terwujud. Jadi secara prinsip secara bisnis saya adalah orang yang sangat percaya dengan namanya triple bottom line. Tapi dengan TPB itu saya kembangkan lagi bahwa kemudian menjadi 5P, gitu, 5P. Berarti apa? People, planet, profit, prosperity, and peace. Itu tujuan dari TPB itu intinya di situ. Ada 5 hal yang ingin dicapai. SDGs itu ingin mencapai 5 hal itu. People, pemberdayaan, penguatan pada masyarakat, planet, kelestarian alam, itu terjaga, kemudian itu bisa menghasilkan profit, dan menghasilkan pendapatan, penghidupan bagi masyarakat, yang akhirnya dampaknya itu adalah prosperity, kesejahteraan, dan tujuan akhirnya manusia itu adalah mendapatkan peace, kedamaian. Nah, itu 5 hal yang menjadi, dulunya saya bertahan dengan 3P. Saat kemudian belajar SDGs, belajar kemudian SLA, Sustainable Livelihood, itu sekarang prinsip saya tidak lagi 3P, tapi menjadi 5P, 5P. Walaupun ada teman yang lain, enggak, nomor 1 itu alam. Ada people dan profit, terus kemudian baru prosperity and peace. Ya, masing-masing orang punya perspektifnya, tapi untuk mempermudahkan, saya sudah terbiasa people, planet, profit. Kemudian saya tambahkan prosperity and peace. Arahnya itu, semua usaha itu diarahkan ke sana. Industri pun harus melakukan pemberdayaan, baik itu pada karyawan, pada konsumen, pada supplier, pada siapapun ya, pemegang saham dan sebagainya, itu dengan prinsip apa? Dengan prinsip kelestarian, dengan prinsip konservasi. Supaya apa? Mencegah scarcity, supaya tidak terjadi kelangkaan, yang kelangkaan itu akan mengakibatkan semua biaya jadi mahal. Bagaimana kita mencapai profit, bagaimana kita mencapai pendapatan yang memadai, laba yang mencukupi kalau semuanya jadi mahal. Karena apa? Kalau semuanya bisa kita buat murah, bermanfaat, sesuai dengan kebutuhan, tentu saja kesejahteraan bisa tercapai, ya, prosperity. Kalau sudah kesejahteraan tercapai, maka manusia bisa hidup peace, dengan damai. Nah, itu prinsip dari TPB. Nah, kita lihat selanjutnya dari Perpres itu. Nah, kita lihat itu ada TPB itu ada 17 goals, ada 94 target atau sasaran, dan ada 319 indikator secara nasional. Banyak ya. Nah, ini kalau mau dibuat penelitian ini detail rinit ini. Tapi enak, kita sudah tahu konsepnya atau prinsipnya, kita tahu goals-nya, variabelnya seperti apa. 17 itu kan prinsip, 5 itu prinsip, terus kemudian 17 itu variabel, 94 itu indikator, dan 319 itu adalah parameter. Jadi kalau mau buat penelitian ini sudah enak ini. Siapapun yang ingin penelitian di SDGs bisa menggunakan pendekatan yang itu ada di Perpres dan lampiran dari Perpres nomor 59 tahun 2017. Nah, di bawahnya masih ada prinsip TPB ini ya, ada universal, ada landasan hukum, pedoman teknis, dan sebagainya ya. Oke, sampai di sini ada yang didiskusikan juga sebelum kita masuk ke hal-hal yang teknis tentang bagaimana ISO itu.
Itu harus dilakukan. Oke, ada yang ini. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Nanti di akhir-akhir sebelum masuk ke setelah ISO ini nanti bisa gambaran kalau membuat penelitian seperti apa. Kalau Anda mau buat penelitian terkait dengan sustainable reporting. Nanti kemudian lebih detail lagi bagaimana itu penelitian yang dilakukan berbasis GRI. Itu ada yang di terakhir-terakhir, materi terakhir. Oke, jangan sungkan-sungkan ya kalau ada mau nanya, mau diskusi, mau ngobrol, silahkan. Biar saya juga nggak ngomong sendiri. Sebentar sambil break, saya minum kopi dulu. Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjutkan pada slide selanjutnya ya, slide nomor 15. Itu tentang ISO, kelompok ISO 14000. Yang paling terkenal tentu saja dalam 14001. Nah, next kita lihat di ISO itu, kita lihat apa yang terpenting dari ISO 14000 itu. Itu ada 6 basic areas. Ada 6 area yang harus dipertimbangkan. Ada local environmental and community issue. Jadi tentang isu-isu yang ada di lokal, baik itu isu lingkungan dan isu komunitas. Isunya apa aja? Ada banyak. Ada terkait dengan kemudian isu penghidupan, isu secara ekonomi ya, isu sosial. Di komunitas itu ada kemungkinan mungkin di daerah itu ternyata kurang pendidikan, kurang kesejahteraan dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Jadi kalau ngomongin ISO ternyata ngomongin juga hal-hal yang ranah-ranah sosial, tidak hanya murni lingkungan dan tidak hanya kita ngomongin EMA. Kemudian ada use basic materials and natural resources, bagaimana kita pemanfaatan bahan baku, bahan dasar, dan sumber daya alam. Jangan sampai menimbulkan gejolak karena kita memanfaatkan berlebih atau eksploitasi berlebihan, atau bahkan kemudian terjadi yang namanya limbah. Itu yang nomor 3 itu ya, contamination or degrading of land. Jangan sampai kita kemudian menciptakan degradasi lingkungan, degradasi lahan, dan kemudian contamination, apa? Limbah. Terus kemudian isu yang keempat, waste management. Terus kemudian release to water, bagaimana itu air yang kita manfaatkan, air yang itu tidak tercemar, bagaimana kemudian butuhnya IPAL, instalasi pengolahan limbah, yang itu sebenarnya jadi syarat utama saat kemudian industri itu ada. Terus kemudian apa? Emission to air. Itu kaitannya dengan limbah udara. Nah, ini yang kemudian jadi 6 dasar yang harus dipertimbangkan dalam ISO. Yang terjemahannya kemudian kawan-kawan industri pasti sudah paham ya. Kemudian bagaimana menciptakan ada ya alat yang namanya EMA ya, Environmental Management. Nah, ini selanjutnya. Kalau next kita selanjutkan di 16 itu ada modelnya dan ada juga kelompok dari EMS, bukan hanya EMA tapi EMS, Environmental Management System. Nah, itu ada kemudian ada 14.001, 14.004, 14.010, and so on. Ada banyak aturan tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari, alam itu tetap bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau dilihat di sebelah kanannya ini, ada bagaimana
kemudian model yang dilakukan saat kita melakukan plan, do, check, action. Ada lingkaran ini ya, yang di situ kita kemudian harus perhatikan apa yang kita lakukan, planningnya apa, do-nya seperti apa, check-nya seperti apa, act-nya seperti apa, dan itu menjadi siklus yang berlanjutan ya, PDCA. Nah, ini yang kalau ini sih, ini sudah jadi apa ya, segojangan istilahnya, makanan sehari-hari anak teknik industri. Kalau yang namanya ISO 14000 ya, PDCA-nya, prinsipnya dan sebagainya. Saya pikir saya malah harus belajar ya ke kawan-kawan teknik industri untuk pengelolaan EMS dan EMA ini. Termasuk audit lingkungannya dan audit ISO 14000-nya. Oke, kita belajar pelan-pelan lagi. Selanjutnya di kelompok ISO ini kita kemudian ada yang ISO 26000 tentang social responsibility, tentang CER, yang tadi CSR, yang tadi kan CER ya, Corporate Environmental Responsibility. Nah di sini kita lihat bagaimana kemudian ISO 26000 tentang social responsibility. Ternyata apa? Ada 7 core subject, ada 7 pembahasan inti. Yang pertama ada isu yang warna biru ini, ada isu human right. Itu yang menjadi core pertama. Ada kemudian labor practices. Labor practices berarti apa? Praktik-praktik kerja hubungan industrial. Ya, kalau kita lihat itu di lingkaran besarnya itu masuk di holistic integrated approach, pendekatan holistik yang terintegritas dan interdependence. Artinya satu dengan yang lain saling bergantung. Terus kemudian apa? Ada isu yang hijau itu environment. Saya nggak ngerti kenapa labor itu juga merah, karena memang gerakan-gerakan lingkungan itu banyak, gerakan-gerakan buruh itu juga sering berwarna merah. Human right biru, saya nggak melihat ininya hubungannya. Tapi environment itu hijau, isu lingkungan. Ada kemudian fair operating practices, praktek operasional yang fair, yang adil, wajar dan layak. Ada kemudian yang orange itu consumer issues, isu mengenai customer, mengenai pelanggan. Terus kemudian ada community involvement and development, keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dan bagaimana pengembangan pembangunan atau pemberdayaan dan pendekatan itu dilakukan. Nah itu siapa menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawab organisasi yang ada di lingkaran di tengah. Dan itu diikat dengan yang namanya organizational governance, tata kelola yang baik dari perusahaan, dari organisasi, dari entitas bisnis. Nah, ada 7 nilai ini yang menjadi patokan. Kita lanjutkan, ternyata apa? Ternyata ada schematic overview-nya dan kemudian linkage antara norma internasional ISO dengan aturan-aturan atau norma-norma internasional. Ya sebenarnya sama, relatif sama ya terkait isu-isu yang dituju itu. Tapi kemudian bagaimana? Nah di sini ada plan do check action untuk CSR ya. Dari corporate responsibility ini ada apa aja yang kemudian pertama dilakukan, identifikasi risiko dan kesempatan. Ada yang 7 isu itu ya, ada human right, labor practices, and so on and so on. Terus kemudian menjadi itu kemudian masuk itu plan-nya, do-nya, check action-nya itu pada risk mitigation process. Jadi mitigasi resiko dan apalagi dan ada value creating proses dalam penciptaan nilai.
Dan itu kemudian menjadi ujung akhirnya menjadi manajemen review, balik lagi putar lagi menjadi policies, basic policies, CSR basic policies itu kemudian yang saling berputar terus menerus yang tidak kemudian bisa dipisahkan begitu saja. Nah, kalau ingin diperbesar silahkan. Nah, itu ada proses-proses yang Anda bisa pelajari dengan lebih baik. Nah, ini sangat teknik industri banget sebenarnya pendekatan-pendekatan ini yang ada di PDCA ini. Jadi sehingga kalau Anda mau penelitian membuat skripsi ataupun yang lain gitu ya, mau penelitian PKM dan sebagainya yang menggunakan pendekatan ISO 26000 ini sudah ada juga dan sudah ya semoga apa yang saya siapkan ini bisa menjadi dasar pikir Anda. Bahkan kemudian karakteristiknya ISO itu seperti apa, implementation-nya seperti apa. Ini contoh kasus yang saya ambil dari aktivitas, mungkin saya perbesar aja ini. Tapi yang di Anda ya nanti silahkan itu diedit, Anda perbesar sendiri. Ini kan saya masih gabung. Ini salah satunya yang saya ambilkan itu di slide selanjutnya itu yang ada bunder-bunder hijau dan sebagainya. Implementation yang dilakukan di Semen Padang. Itu ya. Kalau di tempat saya sudah saya ganti 21 ini. Tapi ini sudah gantian. Jadi Semen Gresik Group. Apa yang sudah dilakukan oleh Semen Gresik itu ya. Ada waste recovery-nya, ada SMS development-nya di tingkatan community ya, ada radio, education, disaster care program, terus kemudian di human right itu ada right to life, right self-develop, right to get justice, and so on, and so on. Terus kemudian ada labor, itu ada health and safety, K3 ya, occupational safety and health. Terus kemudian untuk operating practice itu code of conduct, anti-monopoly, terus kemudian organisasinya itu menggunakan integrated management, SMSP, dan GCG. Terus kemudian untuk health service, untuk consumer, dan sebagainya, and so on, and so on. Bisa dilihat di sini praktek apa yang sudah dilakukan oleh Semen Group, Semen Gresik Group ya, Semen Indonesia sekarang namanya ya, ada Semen Padang, Semen Gresik, dan ada satu lagi Tonasa. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan kawan-kawan tentang bagaimana mengimplementasikan pola pikir yang namanya ISO ke dalam nantinya kalau mau buat penelitian atau apa gitu, silahkan. Belum ada. Jangan terkesima ya dengan saya. Atau jangan-jangan ini pada dimatiin semua. Pak Daniel ini ngomong apa ini? Ngomongin yang nggak jelas. Sustainable reporting bisa jalan-jalan lari-lari kemana. Nanti kita akan ke bagian selanjutnya. Jadi ini
seperti piramid terbalik gitu ya, dari hal yang umum ke yang khusus nanti sustainable reporting seperti apa. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan pada hal yang selanjutnya tentang GRI ya, Global Reporting Initiative 4.0 di sini ya. Di slide ini nanti ya, kalau di saya sudah ganti ya slide 22. Mungkin slide 20 itu bisa dilihat tentang Global Reporting Initiative GRI. Nah, di sini apa yang sebenarnya kita kemudian lihat, ternyata apa? Ada standar disclosure, standar pengungkapan yang harus diungkapkan. Minimal ada 3, ada profile disclosure, itu ada strategi analysis of organization dari organisasi, profil organisasinya, parameter yang dipakai, terus kemudian governance, komitmen dan engagement, itu berarti apa? Tata kelola dan komitmen perusahaan, terus kemudian disclosure of management approach, dan ada disclosure of performance indicator. Ada 3 kinerja yang harus dilaporkan di dalam GRI. Yang pertama adalah economic, yang kedua adalah environmental, dan yang ketiga adalah sosial. Di sosial ini ada labor, society, human rights, and product responsibility. Ini yang pemahaman dari GRI. Nah, kita lihat lebih detailnya lagi. Ternyata di economics itu ada, kita lihat di situ ada economics performance. Ada market, ini next ya, di GRI kategoris itu, di selanjutnya, slide selanjutnya. Ada market, terus kemudian ada economic impact, dan kemudian ada manajemen practice. Environmental lebih banyak ternyata ya, di lingkungan itu ada apa? Material, energy, water, biodiversity, emission, terus kemudian waste, ya, ada kemudian product and service, compliance, transport, overall, ya, supplier environmental assessment. Jadi bukan hanya punya kita, tapi punya supplier itu juga harus kita assess atau kita nilai. Ada environmental greening mechanism, so on and so on. Ternyata apa? Di pendekatan sosial lebih detail lagi, lebih banyak lagi. Labor practice itu ada sekian, bla 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 bla. Human right ada ini, bla bla bla. Society, masyarakat ada ini. Produk juga ada ini. Nah, itu yang menjadi kategorisnya dari GRI, menjadi indikatornya. Kemudian bagaimana parameternya, alat ukurnya. Nah, itu ada sendiri-sendiri. Kalau economic performance kayak apa dan sebagainya. Jadi kalau mau meneliti sebenarnya kompleks meneliti tentang sustainable reporting itu. Apalagi kalau targetnya adalah SDGs lebih banyak. 17, 94, 300 sekian. Nah, ini aja kalau kategorinya GRI ada 3 kategori utama. Terus kemudian ekonomik ada 4, environmental ada sekian, sedangkan sosial itu ada 4 lagi yang kemudian dijadikan sub-subnya itu ada sekian puluh. Jadi penelitian yang cukup kompleks ya. Di samping kanan itu kan ada juga ya sebenarnya penjelasan yang sama dari yang sebelah kiri. Kalau GRI kategorisnya langsung aja ABCD. Kalau yang di sini ini ada siklusnya ya, siklusnya seperti apa, kaitannya juga dengan 14.000, ISO 14.000 seperti apa. Jadi yang sebelah kanan itu lebih lengkap karena menggabungkan dari yang 26.000 dan 14.000. Nah, next ini yang agak menyenangkan karena kemudian kita melihat apa? Bagaimana kalau Anda membuat penelitian? Nah, di sini ada political CSR through reporting.
Itu theoretical framework-nya. Jadi politik bagaimana kita mengemas politisasi dari CSR itu untuk pelaporan. Riset dimensionnya apa? Ternyata ada tentang governance model. Bagaimana CSR implementation implementation mechanism, mekanisme implementasi CSR-nya. Terus kemudian role of law-nya, urusannya dengan engagement dengan regulation-nya. Terus kemudian responsibility, bagaimana terus kemudian tanggung jawab dengan para pihak terkait. Ada legitimasi, ada deliberate demokrasi dan sebagainya. Riset kategorinya, nah itu dari government itu ada stakeholder engagement, governance disclosure, application level. Kalau rule of law-nya itu harmonization dan structure and format pelaporannya. Kalau responsibility ada reporting boundaries, ada integrate reporting. Legitimacy itu ada materiality, ada stakeholder, ada firm comparability, external assurance, dan sebagainya. Ada transparency, accountability, and discourse ya. Nah, ini yang kemudian kalau Anda mau buat penelitian itu judulnya memang masih sangat kaya, masih bisa dikembangkan dari apa yang sudah saya sampaikan di sini. Silahkan kalau Anda mau penelitian kaitannya dengan CSR itu, atau katakanlah kalau kita ngomong sustainable reporting itu sangat luas, sangat kaya, sangat bisa kita ngembangkan kemana-mana. Oke, tentang ISO sudah dibahas, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, masih masih bertanya-tanya ini mau nanya apa gitu ya. Oke, kita akan ke yang sesi terakhir tentang standar akuntansi keuangan. Jadi mau nggak mau namanya sustainable reporting itu akan diwujudkan dalam bentuk laporan. Nah, laporannya itu kan menjadi tanggung jawab siapa? Selama ini kan ada ISO juga diaudit. ISO mulai dari ISO 9000, 14000, 26000, 25000 untuk software, and so on juga diperiksa. Tapi kan bahwa itu sifatnya adalah voluntary, ya, karena kita mendaftarkan di ISO itu voluntary. GRI dulunya voluntary. Nah, ternyata sekarang sudah digabungkan, karena ini ngomongin kinerja, berarti semuanya bisa dihitung, bisa dikapitalisasi, alias bisa dinominalkan. Nah, itulah digabung, kemudian karena kita juga menggunakan pendekatannya itu IFRS, tidak lagi menggunakan GAAP di bawah Amerika, karena kita menggunakan pendekatan Eropa, maka itu digabung. Dan kita menggunakan GRI sebagai prinsip, itu menjadi tersaji pada laporan keuangan. Nah, kalau dilanjutkan, itu ada standar akuntansi keuangan 2020, itu ada 5 pilar standar akuntansi Indonesia. Satu itu adalah SAK umum, ya, atau orang nyebutnya PSAK atau SAK umum, itu yang under IFRS, itu yang dipergunakan untuk perusahaan go public. Terus kemudian ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap, itu yang dipergunakan untuk perusahaan menengah, untuk perbankan, operasi, dan sebagainya. Terus kemudian ada SAK IMKM untuk entitas mikro, kecil, menengah. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan kecil yang menggunakan undang-undang UMKM. Ada syarat-syaratnya ya, mikro itu perusahaan itu mikro itu berapa, terus kemudian kecil itu berapa, menengah itu berapa, jadi berapa maksimal modalnya, terus kemudian berapa maksimal ininya omsetnya, dan kemudian berapa pajaknya itu ditentukan berdasarkan
skala undang-undang UMKM, dan kemudian untuk pelaporan keuangannya itu menggunakan EMKM, SAK EMKM. Terus kemudian ada SAK Syariah, itu standar akuntansi khusus untuk usaha-usaha yang menggunakan prinsip syariah. Ya, nggak hanya bank syariah itu ya, ada bank syariah mandiri, syariah, ada bank niaga syariah dan sebagainya, tapi juga usaha-usaha syariah secara umum. Terus kemudian ada SAP ya, standar akuntansi pemerintahan khusus untuk di pemerintah. Nah, SAK yang terbaru itu, SAK etap itu dikeluarkan pada tahun 2010, dan kemudian 2016 diterbitkanlah SAK EMKM. Jadi penerapannya sudah lama. Sedangkan yang terbaru itu adalah SAK 7172 yang itu disahkan atau berlaku sejak 1 Januari 2020. Ini yang terakhir, itu yang terakhir, SAK ya, standar akuntansi yang terakhir, yang terbaru belum. Nah, isinya apa aja? Nah, sekarang kan ke bawah kemudian berarti apa sebenarnya? Oh, berarti laporan keuangan, detailnya biarlah itu nanti jadi tugasnya atau pemikirannya anak akuntansi ya. Nah, terus Pak, kami yang teknik industri katakanlah harus tahu, ya tahu nanti seperti apa, kayak apa laporannya, tapi yang terpenting kita kan membuat laporan yang itu arahnya ke sustainable reporting ya, untuk laporan kinerja berkelanjutan. Seperti apa? Kita lihat di bawahnya, next. Itu ada tujuan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan atau informasi ini berisi tentang kinerja, kondisi dan kinerja. Nah, kondisi keuangan perusahaan itu biasanya tercantum, bukan biasanya ya, digambarkan dengan kondisi posisi keuangan atau neraca. Sedangkan kemudian kinerja itu digambarkan oleh laporan rugi. Nah, keduanya itu merupakan laporan pertanggungjawaban perusahaan. Nah, laporan keuangan itu ada 6, gitu ya. Ada posisi keuangan, ada laba rugi, ada arus kas, itu untuk yang mencatat arus kas keluar masuk yang ada di perusahaan, karena tidak semuanya transaksi itu berdasarkan kas. Terus kemudian ada perubahan posisi keuangan, bukan posisi keuangan, perubahan ekuitas, jadi kalau modal itu berubah dan sebagainya, kepemilikan berubah. Kemudian yang kelima itu catatan atas laporan keuangan. Yang keenam itu bila ada penyesuaian, kalau ada perubahan metode akuntansi, kalau ada beda signifikan dan sebagainya. Dulu 5, sekarang jadi 6 laporan keuangan. Nah, itu tugasnya, pekerjaannya anak akuntansi. Nah, ternyata apa? Laporan keuangan itu saja tidak cukup. Sekarang dengan PSAK yang terbaru yang sudah under IFRS itu diwajibkan membuat yang ada di bawah ini, laporan perusahaan itu. Jadi kalau dulu kita ngomong laporan keuangan, sekarang kita ngomong itu bukan lagi laporan perusahaan, bukan laporan keuangan, tapi laporan perusahaan. Yang isinya apa? Ada laporan keuangan, 6 tadi, ada laporan tahunan, annual reporting, dan kemudian ada laporan berkelanjutan, sustainability reporting, yang basisnya adalah triple bottom line dan GRI. Ada kemudian laporan terintegrasi, integrated reporting, yang itu berarti apa? Tidak hanya laporan keuangan, laporan kinerja, tidak hanya sustainability reporting, tapi juga memasukkan analisis laporan keuangan, khususnya arahnya ke EVA, Economic Value Added ya, bagaimana pertambahan EVA. Jadi prospeknya perusahaan itu harus dilaporkan. Jadi bukan lagi dulu namanya financial reporting, kemudian menjadi annual reporting, kemudian sekarang menjadi apa? Menjadi prospektus.
Itu pun tidak cukup, sekarang menjadi sustainability reporting. Kalau prospektus kan prospek ke depan, itu isinya annual reporting. Tapi sekarang masuk yang lebih baru lagi itu sustainability reporting. Jadi pusing anak akuntansi. Terus terang, saya belajar itu dulu sekolah itu diajari untuk kemudian membuat hanya financial report. Annual report itu setelah maraknya dunia investasi. Saya kemudian saat kuliah S2 belajar lagi tentang annual reporting. Sekarang saat kerja sudah masuk era ke saat di Majung ini masuk ke era sustainability reporting. Karena apa? Saya masuk ke Majung tahun 2007 ya, angkatan-angkatan awal. Jadi itu angkatan-angkatan pertama sustainability reporting dipergunakan. Sekarang belajar lagi. Nah, sekarang perkembangan terbaru integrated reporting EVA itu untuk anak-anak yang 2015 ke atas. Jadi anak akuntansi itu ilmunya ngembang terus, tapi bukannya sedikit, tapi semakin banyak yang harus dilaporkan. Semakin banyak dikerjakan. Kalau yang namanya laporan keuangan, itu ya paling 10-15 halaman selesai. Jadi annual report ditambah dengan beberapa tren dan sebagainya jadi sekitar 50 halaman. Ditambah dengan sustainability reporting itu paling sedikit ya kurang lebih 200 halaman. Integrated reporting jadi nambah lagi 100. Jadi sekarang anak akuntansi itu membuat laporannya itu bisa sampai 300 halaman kalau nanti kerja. Ya itu yang terjadi bahwa akuntansi tidak hanya ngomongin keuangan tapi kemudian seluruh aspek industri ini harus diperhatikan. Sebenarnya sama dengan anak industri. Anak industri dulu kan mikirnya ya sudah membuat produk yang bagus, produk itu yang bermanfaat, produk itu yang bisa diterima oleh masyarakat. Tapi tidak hanya sekedar itu. Tapi bahwa kemudian produk ini bisa memenuhi kebutuhan. Berkembang lagi bahwa tidak hanya memenuhi kebutuhan tapi juga bermanfaat bagi masyarakat, bagi customer, bagi masyarakat pada umumnya, dan harus peduli lingkungan. Nah, arahnya kan terus kembang karena memang kalau kita bertahan dengan industri yang apa adanya ya rusak dunia ini, rusak kemudian banyak waste, banyak sampah dan sebagainya. Dan itu kan kemudian kalau tidak dilaporkan perusahaan itu ya bisa berbuat semena-mena. Makanya industri yang melakukan pekerjaan, anak akuntansi yang membuat laporannya itu terintegrasi jadi satu pekerjaan. Sama-sama semakin berkembang ilmunya, semakin luas. Nah, informasi apa saja yang disajikan, nah ini ada cost of capital, cost of debt, dan yang lain-lain. Nah, di anak akuntansi itu sekarang berkembang lagi bahwa kemudian GRI itu masih jadi patokan ya 4.0. Bagi korporasi global itu sudah mandatory, sudah wajib. Nah, sekarang sedang dalam proses pembahasan membuat yang namanya International Sustainability Reporting Standard ISRS. Jadi nanti sekarang kan masih standarnya itu ya masih pakai GRI ya patokannya. Semuanya bisa melakukan interpretasinya masing-masing. Nah, sekarang sedang disusun itu ISRS. Jadi nanti semua laporan itu baik sifatnya yang jadi tidak hanya kalau dulu keuangan saja. Terus kemudian kan berkembang ya, GRI itu menggunakan triple bottom line. Ada 3 ukuran. Nah, ISRS ini Sustainability Reporting itu merujuknya ke SDG. Sehingga apa yang saya ceritakan di awal tadi, tidak hanya 3, tapi sudah jadi 5. Tidak hanya bercerita tentang tanggung jawab sosial, tanggung jawab keuangan, corporate financial responsibility, tapi juga bertanggung jawab pada sosial, CSR, bertanggung jawab pada lingkungan, CER, tapi kemudian juga berkembang menjadi bagaimana kemudian menciptakan prosperity dan peace. Jadi sudah berkembang sangat jauh lagi ini. Sebentar lagi anak akuntansi mungkin dan anak teknik industri 2-3 tahun ke depan bukan hanya dulu kan kita 1P ya, mengejar profit tok. Terus setelah itu jadi 3P, people and planet. Nah, sekarang ada kewajiban prosperity and peace. Jadi akhirnya anak industri itu punya tanggung jawab untuk membuat
dalam aktivitas industrinya, demikian pula nanti produknya itu harus mencakup 5P ini. Profit, people, planet, prosperity, and peace. Kayak apa produk yang prosperity? Kayak apa produk itu yang menciptakan peace? Demikian pula anak akuntansi tugasnya membuat laporan yang 5 itu. Ya 3 aja sudah pusing ya dengan GRI itu ya, 90-an items yang harus dikerjakan, dihitung. Ini pakai tambah 2 lagi. Apa? Nggak tahu, tapi arahnya dunia memang harus ke sana. Kalau tidak ya masyarakat ini jadi bukan hanya terkonsumtif, tapi juga akan kacau gitu ya. Karena kemudian apa tidak peace. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa anak produksi yang beraktivitas dengan produksinya, melakukan produksi, industri itu melakukan produksinya, instansi itu yang melakukan pengendalian dan melakukan pelaporannya, itu nanti berkembang jadi 5P. Sekarang aja 3P kan masih pusing ya, sudah pusing gitu ya. Nanti kita akan mengerjakan 5P. Arahnya sebenarnya sudah terlihat itu dengan kita kemudian semuanya menggunakan SDGs. Bahkan sekarang pun nggak hanya ngomong industrialisasi, kita nggak hanya ngomong private sector, bahkan itu kan wajib ya, SDGs itu wajib untuk pemerintah, tingkat nasional sampai tingkat 2 itu sudah wajib, bahkan sejak tahun 2001 nanti, mulai tahun 2001 nanti, itu dana desa itu juga harus mengakomodir SDGs. Bayangin, sampai ke tingkat desa, itu harus SDGs. Berarti apa? Yang namanya sustainability report itu nanti bukan hanya di tingkatan perusahaan besar, perusahaan menengah, bukan hanya UMKM yang melakukan karena itu sudah mandat, bahkan sampai tingkatan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, itu juga harus mengakomodir GRI atau Sustainability Report. Nah, ini kesempatan sebenarnya bagi anak-anak pada tingkatan BUMDes, berarti kan tingkatan komunitas juga ya. Berarti ini kesempatan sebenarnya untuk anak industri untuk melakukan pendampingan, melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan atau praktik-praktik SDGs, praktik-praktik sustainability reporting, prinsip GRI itu pada masyarakat. Termasuk bagaimana pelaporan kinerjanya itu yang dikerjakan oleh anak-anak akuntansi. Jadi nanti ada banyak yang kita bisa kerjakan. Mungkin yang lain belum mikir ya, tapi kayaknya kalau di akuntansi dan mungkin anak-anak sosek, anak-anak atau anak-anak bidang sosial yang lain ya, sosiologi sudah mikir ke sana. Tapi kita yang lebih dekat itu kita. Karena seperti kami akan kemudian anak akuntansi itu lebih akan ngomongin BUMDes-nya, badan usahanya, lembaganya. Anak industri itu nanti akan ngomongin IKM-nya, IMKM-nya. Bukan hanya industri kecil, menengah, tapi juga mikro. Itu karena kemudian sekarang sudah disyaratkan dengan SDGs untuk BUMDes. Jadi lapangan kita untuk katakanlah meneliti, nanti bekerja itu sangat luas karena kita tidak harus pada masuk industri besar, karena kita bisa mengerjakan lewat startup, atau bahkan kelompok-kelompok yang kita dampingi menjadi kelompok-kelompok usaha bersama yang bisa menjadi percontohan yang sudah melakukan sustainability reporting atau sustainability livelihood yang sudah dipraktekkan pada tingkatan mikro, bahkan ya pada tingkatan usaha mikro. Jadi itu nanti yang jadi tantangan kita, jadi peluang kita untuk meneliti, untuk bekerja. Jadi mulai dari kita, artinya kita bisa melakukan penelitian, melakukan pengabdian, terus kemudian melakukan tugas akhir, bahkan bekerja pun nanti di bidang sustainability report ini, yang tidak harus ke perusahaan besar, bahkan ke perusahaan mikro, kecil, menengah pun bisa termanfaatkan karena terfasilitasi semuanya, karena SDGs itu mulai tahun depan itu harus juga diakomodir oleh
desa, dana desa. Luas pekerjaan kita akan menjadi sangat luas, sangat banyak peluangnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, karena di bawahnya setelah ini, setelah yang warna hijau itu tentang sustainability reporting, di bawahnya itu tulisannya cuma terima kasih.